baiknya kita berdoa dulu. Semua berdoa. Bayu, silakan pimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Silakan. Coba silakan perhatikan anak-anak, kalau di kiri kanannya ada sampah, mempunyai yang tidak isi, Bu. Ya, silakan sekali. Oke, silakan. Oke, silakan pimpin dirapikan dulu. Oke, Bu. Permisi, Bu. Ya, silakan. Ya. Baik, tadi sebelum kita masuk ke dalam kelas ini, alhamdulillah ya, dari luar itu sudah bersih ya, di dalamnya juga Ibu lihat sudah bersih. Artinya kalian sudah siap ya pada hari ini untuk bisa mau menerima pelajaran. Oke, silakan duduk kembali. Baik, pada hari ini pelajaran kita ya. Yaitu mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Baik, sebelum dimulai, ada yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Masih? Oke. Apa Putri? Silakan. Mengenai sumber perusahaan dagang yang mengenai dokumen sumber internal dan dokumen sumber eksternal. Ya, lalu kita mempelajari tentang dokumen sumber internal dan dokumen sumber eksternal. Baik, hari ini kita akan belajar tentang jurnal khusus perusahaan. Nah, KD hari ini ya tentang jurnal khusus perusahaan materi kita. Yang pertama adalah menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Ya, itu KD kita. Lalu selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang jurnal khusus perusahaan ini, maka tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama, menyeleksi daftar akun atau rekening dengan benar. Terus yang kedua, menganalisis jurnal khusus dan jurnal umum secara tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus yang ketiga, mengklasifikasi macam dan bentuk jurnal khusus secara tepat. Oke, untuk selanjutnya supaya lupa lagi, silakan perhatikan video itu indah. Perhatikan ya video tentang jurnal khususnya. Perhatikan lagi. Kita selanjutnya ini dia, jurnal khusus. Tuh, ada tanda tanya. Jurnal khusus. Apa sih jurnal khusus? Ya. Nah, jurnal khusus atau special journal adalah jurnal multiforum yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat rutin dan sejenis. Ya, bersifat rutin dan sejenis. Ya, jurnal khusus. Ya, karena kalau jurnal khusus transaksinya itu dilakukan setiap harinya. Beda dengan akuntansi perusahaan jasa atau jurnal umum yang dicatat dari transaksi itu jurnal umum. Itu bisa dilakukan, bisa dicatat 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ya. Nah, di sini jurnal perusahaan dagang tadi kita sudah tahu. Kembali lagi, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, lalu yang kelima jurnal umum. Ya. Oke, selanjutnya
selanjutnya, paham ya? Pengertian jurnal khusus itu lebih mendalam lagi. Tadi kan kalian hanya sebutkan saja, ya. Apa saja macam jenis-jenis jurnal khusus kalian sebutkan saja. Nah, ini kalian sudah lebih paham lagi. Pengertian jurnal khusus itu apa? Untuk ibu ulangi lagi supaya lebih paham lagi mengenai jurnal khusus ini, ibu akan membagikan LKPD. Nah, ini kelompoknya sudah dibagi-bagi ya. Ada 5 kelompok: kelompok laba rugi, kelompok aktiva tetap, kelompok aktiva lancar, kelompok modal, dan kelompok neraca. Ya. Nah, jadi nanti ibu bagikan LKPD ini, silakan. Nah, di sini ada petunjuknya, ya. Penggunaan bagaimana kita menjawab soal-soal dalam LKPD. Nah, di sini ada transaksi, ya, ada transaksi. Silakan anak-anak sekalian, ya, dari transaksi tersebut kalian masukkan ke dalam jurnal khusus. Ingat ya nak, jangan sampai salah masuk jurnal. Kalian baca dulu. Ingat, kalian jangan terjebak dengan kita tidak paham dengan kalimatnya. Yang disuruh itu apa sih? Tidak paham. Ya, baik. Ya, ayo. Ya, silakan. Boleh ini sebagai literasi kalian, ya, untuk perpustakaan boleh dilihat, dibagikan dengan teman-temannya. Ya, untuk literasi kalian. Silakan kalau berhubungan dengan jurnal khusus ini kalian buka halaman 500. Selanjutnya kalian anak-anak boleh ya, anak-anak boleh menggunakan HP. Silakan menggunakan gadget kalian untuk mencari jawaban, bukan mencari jawaban juga sebagai literasi kalian juga. Baik anak-anak, ada kendala? Ya, masih itu ya, masih kita ya, kalian baca-baca ini ya. Pahami tentang transaksinya, ya. Jadi pahami transaksinya. Kalian pilah-pilah ya, yang mana masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, yang mana masuk dalam jurnal pengeluaran kas, yang mana masuk jurnal pembelian, penjualan, jurnal umum. Ingat, jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah, ya. Kami masih kenal di bagian ini. Yang mana kendala? Masih bingung. Nomor transaksi tanggal 8. Dikirim kembali barang dagangan yang dibeli dari CP Rembulan seharga 200.000 karena rusak. Nah, ini dia, dikirim kembali. Nah, kalau dikirim kembali kan berarti dibalikin. Nah, kalau misalnya dipulangkan atau dibalikin namanya apa? Retur. Nah, berarti kalian tahu kan kalau retur itu masuk mana? Nah, ya. Paham? Paham sekarang? Oke. Silakan lanjutkan. Nah, baik, sekarang kita mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Baik, dimulai dari kelompok pertama dulu, dari kelompok aktiva tetap. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini dari kelompok aktiva tetap akan mempresentasikan tentang transaksi jurnal pembelian. Baiklah teman-teman, di transaksi jurnal yang dibukukan pada jurnal pembelian adalah pada tanggal 6 Juni 2022, kreditur CV Rembulan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan jumlah Rp2.700.000. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2022, kreditur CV Rembulan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan jumlah Rp1.750.000. Dan terakhir pada tanggal 18 Juni 2022, PT Gemilang dengan syarat pembayaran 2/10 N/45 dengan jumlah
Rp3.300.000. Baiklah teman-teman, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan mengenai jurnal pembelian. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Ya, silakan. Nah, ini dari kelompok aktiva tetap ya sudah mempresentasikan. Di dalam jurnal pembelian ini ada 3 transaksi. Tanggal 6 Juni, tanggal 17, tanggal 18 ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah jawaban dari kelompok aktiva tetap ini tentang jurnal khusus yang masuk dalam jurnal pembelian ya? Masuk dalam jurnal pembelian, apakah sudah betul atau masih ada yang kurang atau ada yang salah? Udah ada sekalian, sudah betul semua atau belum? Sudah. Ya? Ya. Berarti jurnal pembelian ya sudah betul semua. Itu CP rembulan tanggal 6, tanggal 17, tanggal 18. Mengenai jurnal khusus perusahaan dagang, tadi kita sudah berdiskusi, ya sudah mempresentasikan teman-temannya, sudah lebih tahu transaksi-transaksi itu mau dimasukkan ke dalam jurnal mana, dalam jurnal khusus. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah paham ya. Jadi sekarang ini kalau menilai dari masing-masing kelompok ya, baik kalau dipresentasikan di depan tadi ya maupun dalam diskusinya. Ya, aktiva tetap ini ibu nilai, langsung ibu nilai, ibu kasih nilai. Ya, tadi aktiva tetap sudah betul semua, mendapat transaksinya betul, ya, kompakan bentuknya juga sudah, sikapnya juga boleh, ketampilannya juga ada, ya. Ibu kasih nilai 95. Ya. Kelompok laba rugi. Nah, kelompok laba rugi ini tadi ada salah satu ya, kalian ada salah satu, ya. Nah, tapi sikapnya banyak ke sama-sama anggotanya, ya. Bisa ini jadi ibu kasih nilai 90 kelompok laba rugi. Nah, sekarang ada latihan individu. Ya, ini ada latihan individu. Nanti silakan kalian isi, ya. Di sini ada nama, ada kelas, ya. Silakan kalian isi, langsung saja diconteng di dalamnya. Nanti langsung kumpulkan, Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit, silakan kerjakan individu ini. Baik, selanjutnya kita menyimpulkan atau merangkum pelajaran kita pada hari ini. Siapa anak-anak yang bisa merangkum? Apa lagi? Jenis-jenis jurnal khusus meliputi jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Ya. Baik, selanjutnya nanti kerjakan PR ya di buku latihan ini ada di halaman 162. Ya, ada latihannya. Oke, silakan dikerjakan PR-nya. Itu ada soal pilihan ganda dan esai. Baik, selanjutnya untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang materi menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu piutang dan pada perusahaan dagang. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita, belajar kita, silakan pimpin doa dulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alif